Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Ramadhani dengan NPM 24130340023 dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan langkah-langkah atau cara pembuatan daripada peta kepadatan penduduk khususnya di Provinsi Riau pada tahun 2025 menggunakan aplikasi Quantum GIS. Mungkin langsung saja. Langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah membuka aplikasi Quantum GIS-nya terlebih dahulu. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman bisa pilih project kosong atau new project. Nah, caranya bisa klik eh, simbol seperti ini, atau bisa juga klik menu project, lalu pilih new. Nah, maka secara otomatis tampilannya akan kosong seperti ini. Selanjutnya kita bisa melakukan setting plugin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya nantinya kita bisa memasukkan peta dasar ataupun basenet-nya itu sendiri. Nah, caranya teman-teman bisa klik menu plugin, lalu pilih manage and install plugin. Nah, maka akan eh, maka akan ada tampilan seperti ini. Pada kolom pencarian ini, teman-teman bisa ketikkan saja Quick Map Service. Nah, kebetulan pada Quantum GI saya ini sudah terinstall, dan jika pada Quantum GIS teman-teman belum terinstall, bisa klik di sini, akan ada tulisan install plugin. Nah, teman-teman bisa klik saja, dan jika sudah, bisa close. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya teman-teman bisa ke menu web. Lalu jika memang Quick Map Service-nya sudah terinstall, maka otomatis akan ada tampilannya di sini. Misalnya teman-teman pilih Esri dan pilih Esri Ocean. Nah, sebenarnya eh, ini menyesuaikan selera daripada teman-teman sendiri, tapi saya biasanya menggunakan Esri Ocean. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan data daripada kepadatan penduduk sendiri. Yang dimana langkah pertama kita harus memasukkan layer untuk data save filenya sendiri. Caranya dengan klik menu layer, lalu pilih add layer, pilih lagi add vector layer. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa klik titik 3 di bagian vektor dataset. Nah, di sini kita akan memasukkan save file, yaitu berupa batas administrasi kecamatan di Indonesia.
Nah, teman-teman bisa cari di mana teman-teman memasukkan data save file tersebut. Tapi jika saya menggunakan satu folder khusus yang di dalamnya mencakup save file yang akan digunakan. Nah, di sini kita pilih batas ADM Kecamatan Indonesia, tapi yang formatnya SHT. Selanjutnya klik Open, lalu klik Add. Nah, jika sudah, bisa di close saja. Lalu, kita akan memilih Provinsi Riau terlebih dahulu. Caranya, klik kanan batas kecamatan, lalu pilih filter. Nah, di sini terdapat 4 pilihan, tapi untuk kali ini kita pilih nama provinsi, lalu sama dengan. Nah, di kolom ini adalah kolom di mana nama-nama provinsi di Indonesia akan tertera. Pada awal, tampilannya kosong. Nah, supaya ada tampilan nama-nama daripada provinsi di Indonesia ini, kita bisa klik saja all. Nah, secara otomatis maka semua provinsi yang ada di Indonesia akan eh, tertampilkan di sini. Kita cari saja Provinsi Riau. Nah, jika sudah, klik 2 kali Provinsi Riau ya. Jika sudah, bisa klik OK. Nah, maka secara otomatis petanya akan merujuk ke Provinsi Riau. Karena ini masih menggunakan file lama, maka kita simpan secara terpisah dari file lama tersebut dengan cara klik kanan batas kecamatan, lalu pilih Export, dan klik Save Future As. Pastikan di sini formatnya menggunakan S3 save file. Lalu untuk file name, bisa teman-teman rubah dengan cara klik kanan titik 3 tadi. Setelah itu teman-teman bisa namakan filenya dengan nama ADM underscore Riau underscore per kecamatan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik save. Nah, setelah itu kita eh, atur terlebih dahulu QRS-nya, karena ini menyesuaikan dengan wilayah yang kita tuju. Nah, di sini terdapat simbol seperti bola dunia. Nah, teman-teman bisa klik saja. Lalu, di bagian filter ini akan ada kolom pencarian. Nah, setelah saya cari di internet tadi, ternyata untuk Provinsi Riau ini menggunakan UTM 47S. Nah, jika sudah, pastikan add save file to map-nya ini tercentang. Lalu bisa kita okekan saja. Nah, maka akan ada file baru dari save file yang tadi kita import.
Nah, selanjutnya kita akan membuat peta kepadatan per kabupatennya. Maka yang dilakukan adalah menghapus batas-batas kecamatannya yang ada di Provinsi Riau ini. Caranya dengan metode dissolve. Nah, teman-teman bisa pilih ke menu vektor, lalu Geoprocessing Tools, dan pilih dissolve. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya, pastikan input layernya ini adalah layer yang baru teman-teman input tadi. Nah, kalau saya ini ADM Riau per kecamatan 1. Nah, selanjutnya, pada bagian di solve file ini, kita bisa klik titik 3 di sebelah kanan. Lalu di sini ada 4 pilihan. Nah, karena kita akan mempertahankan batas kabupatennya dan batas kecamatannya akan kita hapus, maka kita checklist bagian nama kabupaten saja. Lalu bisa klik OK. Dan di bagian dissolve, kita bisa memberi nama daripada file tersebut. Caranya, klik titik 3 di sebelah sini, lalu klik Save to File. Nah, di sini saya masukkan ke satu folder khusus supaya tidak bingung ketika mencari filenya. Nah, untuk filenya bisa kita namai dengan adm underscore riau underscore per kabupaten. Nah, jika sudah bisa teman-teman save. Nah, pastikan open output file ini terchecklist. Jika sudah, kemudian klik saja Run, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa close saja. Nah, maka sudah terlihat bahwasanya peta Riau ini menjadi per kabupaten atau kota. Nah, lalu selanjutnya teman-teman akan merubah atau menambahkan data kepadatan penduduknya. Caranya dengan klik kanan administrasi Riau per kabupaten, lalu pilih Open Attribute Table. Nah, eh, untuk menambahkan kolom baru, kita perlu edit terlebih dahulu dengan cara klik menu Toggle Editing Mode. Nah, jika sudah, cari menu New View. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Untuk namanya sendiri, kita bisa berikan nama kepadatan. Untuk tipenya sendiri menggunakan integer 32 bit. Jika sudah, bisa kita okekan saja. Nah, ini tadi adalah data kepadatan penduduk Provinsi Riau pada tahun 2025 yang sudah saya cari di BPS. Nah, ini bisa kita masukkan
datanya, kita masukkan datanya per kabupaten. Nah, setelah selesai memasukkan datanya tadi, teman-teman bisa matikan mode editnya dengan klik tanda pensil ini, lalu bisa klik save. Nah, jika sudah, bisa teman-teman close saja. Setelah itu, kita akan buat legenda. Caranya, klik kanan file baru tadi yang sudah diisi dengan atribut tabelnya, lalu pilih properties, pilih simbol gaji. Di bagian ini, yang tadinya single simbol, bisa kita rubah dengan graduated. Nah, jika sudah, untuk value diganti dengan kepadatan. Dan untuk color wrap, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Tapi untuk kepadatan ini saya menggunakan red. Dan jika sudah, teman-teman bisa klik saja classify. Nah, maka akan muncul tingkatan warna atau simbol kepadatannya. Kalau sudah, di sini teman-teman bisa ganti saja di bagian legendanya dengan nama tingkatan.
Untuk kepadatan, nah yang pertama ini ada sangat rendah, kalau rendah, sedang, padat, dan yang terakhir sangat padat. Jika sudah, teman-teman bisa klik apply. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, yang menunjukkan bahwasanya di wilayah. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kereta akan menunjukkan di mana wilayah yang menunjukkan kepadatan tertinggi sampai terendah. Setelah itu, jika kita ingin menampilkan nama dari setiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau sendiri, bisa teman-teman klik kanan ADM Riau per kabupaten ini, lalu ke menu Properties, lalu ke menu Labels. Nah, yang tadinya no labels ini bisa kita ganti dengan single labels. Nah, untuk value-nya kita ganti dengan nama kabupaten. Setelah itu, font-nya bisa teman-teman sesuaikan. Misal saya menggunakan Times New Roman. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, maka secara otomatis nama-nama kabupaten di Provinsi Riau ini akan muncul. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, yang menunjukkan bahwasanya di wilayah. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kereta akan menunjukkan di mana wilayah yang menunjukkan kepadatan tertinggi sampai terendah. Setelah itu, jika kita ingin menampilkan nama dari setiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau sendiri, bisa teman-teman klik kanan ADM Riau per kabupaten ini, lalu ke menu Properties, lalu ke menu Labels. Nah, yang tadinya no labels ini bisa kita ganti dengan single labels. Nah, untuk value-nya kita ganti dengan nama kabupaten. Setelah itu,
Fontnya bisa teman-teman sesuaikan misal saya menggunakan Times New Roman. Nah, setelah itu kita okein saja. Nah, maka secara otomatis nama-nama kabupaten di Provinsi Riau ini akan muncul. Nah, jika kita sudah membuat peta kepadatan penduduknya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu membuat layout peta. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu menduplikat layar kepadatan penduduknya dengan cara klik kanan kepadatan penduduk, lalu klik duplikat layer. Nah, tujuan duplikat layer sini untuk apa? Untuk memasukkan inset, karena pada saat layout peta kita akan membutuhkan inset. Nah, kita duplikat saja. Jika sudah, lalu kita buka layout peta dengan cara klik project, lalu new print layout. Dan nanti akan eh, ada tampilan seperti ini. Kita beri nama saja dengan layout peta kepadatan penduduk. Nah, jika sudah, bisa klik OK. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, langkah paling awal, kita perlu membuat garis tepi terlebih dahulu. Caranya, di bagian sebelah kiri sini ada macam-macam menu. Kita pilih yang Add Set. Lalu pilih Add Rectangle. Nah, jika sudah, kita cukup tarik saja dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Seperti ini. Disesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, jika sudah akan seperti ini. Nah, tapi eh, sebelum lebih jauh lagi, kita perlu ke menu view. Nah, pastikan untuk show grid kita aktifkan. Lalu snap to grid juga kita aktifkan. Dan snap to grid, smart grid, show rules, show bounding box, dan show page. Ini juga kita checklist. Nah, jika sudah, kita bisa kunci garis tepi ini supaya tidak berantakan atau tidak mengganggu pekerjaan kita nantinya. Caranya di sebelah kanan ini ada 5 menu, ada layout, grid, item properties, items, dan undo history. Nah, untuk di item properties ini kita bisa mengatur ketebalan garisnya dan juga warna daripada kotaknya. Nah, untuk mengunci dari kotak ini kita perlu ke menu item. Yang di sini menunjukkan history bahwasanya kita sudah membuat garis tepi. Di sini kita bisa checklist untuk menunjukkan bahwasanya pada history ini kita sudah lock atau kita kunci. Untuk mempermudah atau memperjelasnya, kita bisa ganti namanya. Di bagian rectangle ini klik 2 kali, kita ganti dengan garis tepi luar. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah di checklist, maka
garis ini tidak akan bisa bergerak lagi karena sudah kita kunci. Nah, setelah itu kita beri kotak tepi untuk bagian dalam. Caranya sama seperti tadi, kita ke menu Add Shape, lalu Add Rectangle. Nah, ini kita buat garis tepi dalam untuk petanya. Kira-kira saja mungkin sekitar 70 banding 30. Nah, untuk kotak bagian dalam ini jangan terlalu tebal. Teman-teman bisa pilih ke menu Item Properties, lalu di sini ada Style. Nah, untuk mengaturnya kita klik dulu Simple Fill. Stroke Width kita sesuaikan, kita ganti saja dengan 0,1 ya. Udah 0,1. Lalu di enter. Nah, kalau sudah, garis tepi dalamnya ini akan lebih tipis. Lalu kita bikin rectangle lagi, sama seperti tadi. Kita ke menu Add Shape, lalu pilih Add Rectangle. Kali ini kita bikin garis untuk memasukkan judul, legenda, skala, dan lain-lain. Ini tadi sama, stylenya kita rubah. Ini cukup 0,1. Hmm. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan eh, peta yang sudah kita duplikat tadi. Di bagian sini kita cari menu Add Map. Nah, jika sudah, kita tarik dari ujung sampai ke ujung. Nah, kita tunggu. Nah, nah, ini bisa teman-teman sesuaikan, bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita atur skalanya, skala peta. Nah, di bagian scale, ini kita coba dengan angka 2 juta. Sebenarnya ini bisa teman-teman sesuaikan.
Nah, di sini saya menggunakan skala 3 juta. Jika sudah tidak ada perubahan, teman-teman bisa eh, lock atau kunci seperti tadi ke manual items. Nah, yang bagian ini kita checklist. Nah, di sini saya menggunakan skalanya 3 juta. Jika sudah, teman-teman bisa lock. Di bagian layers ini ada lock layers di checklist, lalu ada lock style for layers juga di checklist. Lalu scroll ke bawah, sini ada menu grid. Nah, kita tambahkan gridnya. Lalu pilih modify grid. Nah, untuk grid tipenya kita pakai yang solid. Lalu CRS-nya kita atur. Di bagian sini ada seperti simbol bola dunia. Nah, kita klik saja. Nah, di sini saya menggunakan skalanya yaitu 3 juta. Kalau sudah tidak ada perubahan lagi, teman-teman bisa checklist, lock layers, dan juga lock style for layers. Jika sudah, scroll ke bawah, cari menu grid, lalu klik tambah. Jika sudah muncul grid satu seperti ini, teman-teman bisa langsung ke modify grid. Nah, di sini untuk grid tipenya, kita pilih yang solid, lalu CRS, kita pilih yang EPSG 4326. Nah, jika sudah, kita scroll ke bawah lagi. Untuk frame style, kita pilih yang interior and exterior thick. Lalu scroll ke bawah lagi, kita cari menu draw koordinat. Nah, untuk formatnya sendiri, kita pilih yang degree, minute, second with suffix. Nah, jika sudah, kita kembali ke atas di bagian sini. Untuk internal X dan Y, ini bisa kita otak-atik saja. Nah, ini disesuaikan menurut teman-teman gimana caranya supaya tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang.
Nah, mungkin bagi saya cukup segini saja. Setelah itu di bagian line style, nah di bagian appearance, kita atur intervalnya. Ini di sini saya menggunakan 1. Nah, sebenarnya ini disesuaikan sama petanya teman-teman, mana yang dirasa tidak terlalu renggang atau tidak terlalu rapat. Nah, selanjutnya pada menu lifestyle ini kita rubah warnanya menjadi biru. Nah, jika sudah, kita juga bisa atur untuk ketebalannya. Nah, di bagian stroke width, ini biasanya saya menggunakan 0,1. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kembali lagi ke menu draw koordinat. Di sini untuk lab, kita pilih vertical ascending. Dan untuk right, kita pilih vertical descending. Nah, jika sudah seperti ini, kita atur yang bagian font. Di bagian font ini, kita tidak perlu berubah, kita pakai ini saja. Lalu untuk bagian size, itu kita bisa pakai angka 6. Nah, jangan lupa, di bagian colornya ini kita samakan menjadi warna biru. Nah, setelah itu di bagian item, kita kunci maps satunya. Ini juga bisa kalian checklist. Nah, jika sudah di lock seperti ini, maka data yang sudah kita buat tidak akan berubah atau tidak akan bergerak lagi. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa mengisi di bagian ini dengan beberapa komponen seperti judul, legenda, skala, arah mata angin, dan lain sebagainya. Nah, hal pertama yang bisa kita tambahkan yaitu judul petanya sendiri. Untuk judul peta, kita bisa ke menu teks. Di bagian sini ada menu teks. Add label. Kok ada? Nah, setelah selesai kita membuat di bagian petanya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi layout di bagian ini yang biasanya berisi judul legenda. Oke. Nah, setelah selesai kita masukkan petanya di sini. Oke.
Nah, setelah kita selesai layouting petanya di sini, maka langkah selanjutnya kita mengisi layout di bagian ini yang berisi judul, legenda, skala, dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama kita bisa masukkan judulnya terlebih dahulu. Caranya, di sebelah kiri sini ada menu seperti huruf T atau add label. Nah, teman-teman bisa klik saja, lalu taruh kursornya di bagian sini. Nah, jika kita sudah selesai layouting petanya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi layout di bagian ini. Isinya biasanya ada judul, legenda, skala, dan lain-lain. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu menambahkan judulnya terlebih dahulu. Nah, caranya, teman-teman bisa cari di bagian sebelah teh. Nah, caranya, teman-teman bisa cari menu Add Label, lalu buat kotak di bagian sini. Nah, jika sudah, di bagian kanan, kita bisa atur atau ketik judul petanya. Karena kita membuat peta kepadatan, maka judul yang bisa kita masukkan yaitu peta kepadatan penduduk di Provinsi Riau tahun 2025. Nah, jika sudah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Untuk fontnya sendiri, bisa kita rubah menjadi Times New Roman. Lalu size. Size ini untuk judul biasanya menggunakan angka 14. Nah, untuk colornya ini, kita pilih yang hitam. Nah, untuk judul sendiri, sebaiknya kita bold.
Nah, dan jika kita sudah selesai layouting petanya seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita mengisi layouting bagian sebelah kanan ini dengan judul peta, legenda, skala, insert, dan lain sebagainya. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu menambahkan judul petanya terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa cari menu Add Label di sebelah kiri, lalu buat kotak seperti ini. Nah, di bagian kanan, kita bisa masukkan judul petanya. Karena kita membuat peta kepadatan, maka judul yang kita masukkan yaitu peta kepadatan penduduk di Provinsi Riau tahun 2025. Nah, jika sudah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada menu font. Nah, untuk fontnya sendiri menyesuaikan. Kalau style, kita gunakan bold karena ini adalah judul utama. Lalu size, kita gunakan size-nya 12 saja. Nah, jika sudah, kita kembali. Lalu di bagian horizontal alignment, kita pilih center. Sama, untuk vertical alignment, kita juga pilih center. Nah, jika sudah, setelah judul peta sudah kita buat, langkah selanjutnya yaitu membuat garis yang dimana gunanya untuk membatasi antar komponen yang ada di layout ini. Caranya, teman-teman bisa ke menu toolbox, lalu pilih icon add node item. Nah, di sini ada dua pilihan, ada add polygon dan add polyline. Kita pilih yang add polyline. Jika sudah, tarik dari titik awal sampai ke titik akhir, lalu klik kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita atur garisnya atau polyline-nya. Di sebelah kanan, ada item properties, ada menu yang namanya main properties. Di sini kita klik, lalu klik simple line. Nah, untuk stroke width, ini kita pakai 0,1. Setelah itu bisa di enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat arah mata angin. Nah, pada menu toolbox di sebelah kiri ini ada yang namanya Add North Arrow. Di sini teman-teman bisa klik saja, lalu buat kotak kecil untuk menempatkan arah mata anginnya sendiri. Namun di sini untuk arah mata angin, nah di sini ada titik 3, teman-teman bisa klik, lalu cari file arah mata anginnya atau north arrow tersebut.
Nah, ini adalah arah mata angin yang saya punya. Oke. Nah, langkah selanjutnya, kita akan membuat skala bar atau skala baris dari sebuah peta ya. Caranya, teman-teman bisa ke menu toolbox. Di sini ada yang namanya add scale bar. Teman-teman tinggal klik, lalu buat kotak persegi seperti ini. Nah, dan setelah tampilan scale bar-nya seperti ini, teman-teman perlu setting terlebih dahulu. Di bagian item properties ini ada berbagai macam menu. Untuk scale bar unit, kita tetap menggunakan satuannya yaitu kilometer. Lalu yang perlu kita rubah yaitu di bagian fixed width. Di sini menyesuaikan skala yang sudah kita gunakan tadi. Nah, untuk Provinsi Riau ini saya menggunakan skalanya yaitu 3 juta. Maka saya memasukkan angka 30 unit, yang dimana 30 kilometer mewakili 1 cm. Nah, jika sudah, bisa kita lihat bahwasanya skala barisnya ini dirasa kurang lebar. Nah, maka dari itu, kita setting terlebih dahulu. Nah, di bagian segmen, untuk right, kita gunakan 4. Nah, jika sudah, di bagian font, bisa kita rubah. Size-nya bisa kita rubah menjadi 8. Nah, di bagian segmen tadi, untuk height, kita gunakan satu saja karena jika terlalu besar, skala barnya akan menjadi terlalu tebal. Nah, tinggal kita sesuaikan saja posisinya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat teks untuk keterangan skalanya di atas ini. Caranya, teman-teman bisa ke menu toolbox, lalu ada add label, lalu tarik kotak seperti ini, lalu teman-teman bisa isikan dengan skala 1 banding. Nah, karena saya tadi menggunakan skala 3 juta, maka saya tulis 3 juta. Jika sudah, teman-teman bisa sesuaikan saja posisinya.
Nah, teman-teman bisa juga menambahkan batas di antara arah mata angin dan juga skala barnya. Batas ini juga kita tambahkan. Untuk cara cepatnya, teman-teman bisa copy paste saja garis yang sudah kita buat di awal tadi, tinggal copy, lalu paste. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat keterangan dari sistem proyeksi peta seperti grid, datum, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan teks. Di menu toolbox ini kita klik add label, lalu tarik atau buat kotak seperti ini. Nah, untuk Lorem ipsum, kita tuliskan dengan proyeksi, lalu cup, titik dua, universal, transverse, Mercator. Lalu berikutnya sistem grid, tab, titik dua, grid biografis. Selanjutnya datum, tab, titik dua lagi, lalu WGS 1984. Nah, yang terakhir, zona, tab, lalu titik dua, 47. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa atur saja untuk fontnya. Size-nya kita gunakan 8 saja. Nah, selanjutnya kita buat garis batas lagi. Caranya seperti tadi, tinggal copy paste saja, seperti ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan legendanya. Caranya di bagian toolbox, kita ke menu Add Legend. Nah, di sini teman-teman tinggal buat kotak seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan legenda. Jika tampilannya seperti ini, eh, kita setting terlebih dahulu. Di bagian item property sebelah kanan, ada menu legend item. Dan di sini, untuk auto update, teman-teman bisa unchecklist terlebih dahulu. Setelah itu, di sini ada simbol plus dan min. Nah, gunanya untuk plus ini menambahkan legenda, sedangkan minus untuk menghilangkan legenda yang tidak diperlukan. Nah, di sini kita ingin membuang legenda yang tidak diperlukan nantinya untuk ditampilkan di sini. Nah, jika sudah, kita bisa merubah
Subgrupnya ini menjadi nama kepadatan penduduk, padatan penduduk jiwa per kilometer persegi. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Kita atur font dan juga format teksnya. Di bagian subgroup heading, kita bisa atur size fontnya di angka 9. Lalu pada bagian item labels, supaya tidak terlalu besar, kita pakai size-nya di angka 8. Nah, sudah seperti ini. Nah, untuk di bagian simbol, ini teman-teman bisa atur saja sesuai selera teman-teman yang dirasa lebih rapi atau lebih cocok. Nah, untuk width saya menggunakan 13, untuk height saya gunakan 3. Nah, jika sudah, bisa kita atur saja posisinya seperti ini. Selanjutnya kita buat garis batas lagi seperti tadi. Cukup copy paste, lalu kita posisikan. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat insert peta. Caranya, teman-teman bisa klik add map di toolbox ini, lalu buat kotak seperti ini. Nah, karena insert ini kita akan menampilkan wilayah Indonesia, skalanya kita rubah, kita sesuaikan saja. Kita coba di angka 20 saja. Nah, ini saya coba di angka 70 juta. Untuk menggesernya, kita ke menu move item content. Lalu teman-teman bisa geser dan sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini.
Di sini di bagian atas insert peta kita sisakan ruang kecil, kurang lebih segini saja. Lalu kita ke menu add label untuk membuat teks. Lorem ipsum kita ganti dengan peta Indonesia. Lalu untuk font bisa kita sesuaikan. Horizontal alignment kita pilih center. Lalu vertical alignment kita pilih vertical center. Ini 10 saja. Untuk style kita pilih bold. Dan jika sudah kita sesuaikan posisinya saja. Selanjutnya kita akan membuat simbol. Kita akan membuat keterangan berupa simbol di bawah insert. Caranya, teman-teman bisa buat rectangle dengan klik menu Add Shape. Lalu buat kotak kecil saja, seperti ini. Nah, untuk style, bisa kita ganti warnanya dengan warna merah. Stroke colornya, stroke width-nya kita ganti 0,1 saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita ke menu Add Label untuk menambahkan teks lagi. Nah, sini kita masukkan Provinsi Riau. Lalu font-nya bisa kita ganti. Untuk style kita pilih bold. Dan ukuran kita di angka 9 sudah cukup. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa tambahkan garis batasnya lagi. Sama seperti tadi, tinggal copy paste saja. Seperti ini. Baik, langkah selanjutnya kita tambahkan sumber dari peta yang kita masukkan ini. Caranya dengan menambahkan teks lagi. Nah, untuk sumber peta, kita bisa masukkan dari Ina Geoportal dan juga DTS Provinsi Riau tahun 2025. Setelah itu fontnya bisa kita atur. Size-nya kita gunakan di angka
8. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Lalu kita tambahkan garis batasnya lagi. Nah, langkah terakhir kita tambahkan nama pembuatnya. Tambahkan teks lagi, buat kotak seperti ini. Nah, teman-teman bisa tulis nama lengkap teman-teman ya. Nah, jika ingin menambahkan nama instansi, silahkan. Untuk fontnya kita sesuaikan di kita pakai size-nya 8 saja. Nah, jika sudah maka akan seperti ini. Jika teman-teman ingin menambahkan logo dari instansi, bisa teman-teman klik Add Pictures. Setelah itu buat kotak di sini, lalu klik Raster Image. Di sini teman-teman bisa tambahkan logonya seperti ini. Nah, jika sudah, maka dapat dikatakan layouting. Nah, jika sudah, maka dapat dikatakan layouting peta ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa simpan di file kita. Caranya dengan klik layout, lalu save project. Nah, jika teman-teman ingin menyimpannya dalam bentuk gambar, teman-teman bisa klik menu layout, lalu pilih export as image. Nah, di sini saya ke folder khusus yang sudah saya buat. Untuk namanya disesuaikan saja. Resolusi 300 dp ini sudah bagus. Dan jangan lupa untuk open file after export ini kita checklist lalu save. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka dapat dikatakan berhasil. Oke, baik mungkin itu saja langkah-langkah cara pembuatan peta kepadatan penduduk Provinsi Riau tahun 2025 menggunakan aplikasi Quantum GIS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.